Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita langsung nyambung ke materi yang keempat tentang potensial listrik. Namun sebelumnya saya kembali mengingatkan bahwa dalam pandemi corona ini diharapkan kalian tetap menjaga kesehatan, jangan keluar rumah, ya, belajar, berolahraga dan beribadah di rumah. Oke, untuk video ini kita singkat saja tentang potensial listrik pertemuan keempat. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa itu energi potensial listrik, apa itu potensial listrik, kemudian beda potensial listrik, dan tentang latihan soal. Oke, mungkin untuk latihan soal saya akan bedakan videonya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menyebutkan konsep dasar potensial listrik dan energi potensial listrik. Yang kedua, mahasiswa nanti mampu menjelaskan mengenai tentang tegangan listrik dan satuannya. Karena sekali lagi saya ingatkan di awal video ini bahwa beda potensial itu adalah sama dengan tegangan. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai potensial listrik dan energi potensial listrik. Oke, kita langsung masuk teori yang pertama, pembahasan mengenai tentang energi potensial listrik. Ketika mempelajari tentang usaha dan perubahan energi untuk materi fisika 1 semester lalu mengenai gerak suatu benda, maka untuk memindahkan benda tersebut dibutuhkan yang namanya usaha atau kerja. Usaha atau kerja. Usaha itu simbolnya adalah W, ya. Usaha simbolnya adalah W, yang bahasa Inggris artinya work. Work artinya kerja. Berarti simbolnya W, dan selalu ingat satuan usaha adalah joule. Usaha yang dilakukan sama dengan perubahan energi kinetik menjadi energi potensial benda tersebut, atau sebaliknya. Ini sudah pernah kita bahas ya di pertemuan fisika 1 semester lalu. Hal ini juga berlaku untuk konsep kelistrikan, di mana untuk memindahkan muatan listrik dalam medan listrik diperlukan usaha, dan usaha yang dilakukan adalah sama dengan perubahan energi potensialnya. Oke, jadi dari titik A menuju titik B, misalnya di sini pada ilustrasi titik A menuju titik B dengan jarak D. Oke, di sini adalah usaha untuk memindahkan dari titik A menuju titik B. Oke, ketika diilustrasikan ada muatan Q, dia bergerak menjadi Q aksen dipengaruhi oleh medan listrik dengan arah gaya paling seperti ini, gaya F-nya seperti ini, kemudian ada pengaruh dari titik A menuju titik B. Diteorikan bahwa dari gambar di samping menggambarkan medan listrik yang ditimbulkan muatan listrik Q. Ini. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik Q tidak bergantung pada panjang lintasan yang ditempuh. Oke, ini yang ditempuh. Akan tetapi hanya tergantung pada kedudukan awal dan akhir. Nah, dari kedudukan awal dan akhir tadi. Untuk memindahkan muatan Q dan titik A yang berjarak RA, ini dari titik ini ke titik RA, ke titik B, ini yang berjarak RB, usaha yang diperlukan itu sebenarnya sama dengan energi potensial. Ini rumus energi potensial dari suatu muatan yang berpindah sama dengan K dikali Q aksen dibagi dengan R. Ya, ini rumus energi potensial. Energi potensial sama dengan K dikali Q aksen dibagi dengan R. Dimana energi EP ini adalah energi potensial, yang satuannya joule, sama seperti tadi usaha atau kerja, satuannya adalah joule. Kemudian Q adalah muatan penimbul, muatan yang ditimbulkan tadi nih ya. Kemudian muatan yang dipengaruhi ini adalah Q aksen. Kemudian ada jarak tadi, itu adalah R-nya. Ini tidak menggunakan R kuadrat.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa energi potensial listrik di suatu titik dalam medan listrik dapat didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya. Kemudian setelah energi potensial listrik, kita masuk ke apa yang dimaksud dengan potensial listrik. Potensial listrik adalah energi potensial listrik per satuan muatan disebut dengan potensial listrik. Ya. Energi potensial listrik yang bahasan sebelumnya tadi per satuan muatan, itulah yang disebut dengan potensial listrik. Potensial listrik diberi lambang V atau V. Dengan satuan, kalau kalian dari pengertian ini, berarti satuan energi potensial Joule per satuan muatan Coulomb atau disebut dengan volt. Jadi volt asal-usul satuan volt itu adalah Joule per Coulomb. Jadi energi per satuan muatan. Berdasarkan hal di atas, potensial listrik dapat dinyatakan dengan V sama dengan energi potensial dibagi dengan Q. V sama dengan energi potensial dibagi dengan Q, muatannya. Ingat rumus tadi, energi potensial K sama dengan Q dikali Q aksen dibagi dengan R. Nah, di sini, kalau di sini berarti kan tinggal dicoret-coret, akhirnya berubah untuk Q aksen V sama dengan K dikali Q aksen dibagi dengan R untuk muatan yang dipengaruhinya, berarti muatan yang mengalami pengaruh terhadap muatan Q. Nah, untuk potensial listrik tadi ini ya, saya ulangi lagi, jadi rumus umumnya seperti ini. Kemudian untuk rumus yang dipengaruhi oleh muatan listrik sama juga ini berubah menjadi yang ini. K sama dengan Q aksen dibagi dengan R. Q aksen di sini artinya muatan yang terpengaruh terhadap terhadap muatan Q yang memberikan pengaruhnya. Oke, kita masuk beda potensial listrik. Potensial listrik disebut juga dengan tegangan. Itu tadi istilah yang sebelumnya. Maka dapat dijelaskan dengan rumus yang sebelumnya tadi ya, V sama dengan energi potensial dibagi dengan Q muatan. Nah, beda potensial listrik artinya terjadi potensi yang berbeda antara potensi A dengan potensi B yang memiliki perbedaan sehingga muncul yang namanya beda potensial listrik. Beda potensial listrik tadilah yang membuat sebenarnya antar muatan itu berpindah dari, misalnya elektron berpindah dari titik A ke titik B karena adanya beda potensial. Di mana energi potensial yang dibahas sebelumnya adalah sama dengan usaha dalam memindahkan muatan atau yang disimbolkan dengan W. Sehingga usaha dalam memindahkan muatan dengan potensial dari titik A ke muatan dengan potensial di titik B yang saya sampaikan tadi ada beda potensial, maka rumusnya adalah usaha sama dengan Q muatan dikali dengan V. Sehingga kalau kita jabarkan ya, kita jabarkan satu-satu. W itu rumusnya adalah usaha ya, usaha rumusnya adalah gaya dikali dengan jarak. Ini fisika 1 sebenarnya ya, usaha sama dengan gaya dibagi dengan jarak. Nah, jarak dari titik A ke titik B. Di mana gaya di sini sendiri adalah, kalau diingat materi-materi sebelumnya, ya, ada hubungannya antara medan listrik dikali dengan muatannya. Oke, yang ini ada di pertemuan sebelumnya. Medan listrik dikali dengan muatannya, itu sama dengan gaya. Nah, akhirnya ini Q dicoret. Nih ya, Q dengan Q dicoret, maka munculnya tinggal medan listrik dikali dengan jarak antara dari A ke B dengan V, beda potensial dari titik A ke titik B. Sehingga ini sama saja penulisannya V beda potensial dari titik A ke titik B itu sama dengan medan listrik dikali dengan jaraknya, perpindahannya dari titik A menuju titik B.
Nah, ini beda potensial di titik A dan titik B sebanding dengan muatan listrik dan jarak perpindahan titik A ke titik B. Di mana satuan beda potensial adalah ini yang sebelumnya ditulis joule per kolom, atau di sini adalah Newton per kolom dikali dengan meter, atau ini turunkannya Newton dikali meter sama dengan joule, berarti joule per kolom. Maka sebenarnya satuan dari beda potensial atau tegangan atau V tadi, tegangan ini adalah sama dengan joule per kolom, atau disingkat menjadi yang disebut dengan volt. Ya, ini volt V titik A ke titik B, satuan aslinya adalah joule per kolom atau Newton meter per kolom. Nih. Oke, sekian untuk teori. Untuk latihan soal akan saya bahas di video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.